Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Noor Salsabila. Saya Rahma Indah Syayaulan. Saya Firla Kaulika. Saya Nesa Salsabila. Saya Narja Adwani dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1, bagian permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih kenampakan disebut C, wilayah. Mengapa saya memilih C? Karena wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Nomor 2, teori yang menggambarkan bahwa pusat pertumbuhan seperti titik tengah pada simpul yang berbentuk segi 6 heksagoni dikemukakan oleh A. Kristaller. Mengapa saya memilih A? Karena teori Kristaller menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Menurut Kristaller, pusat-pusat pelayanan cenderung terlebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon segi 6. Nomor 3, wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan dengan garis melingkar disebut wilayah fungsional. Mengapa saya memilih E? Karena wilayah fungsional merupakan wilayah yang di dalamnya banyak hal yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan manusia dan menjadi pusat pertemuan arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Ini saya akan membahas soal nomor 4, 5, dan 6. Soal nomor 4, contoh wilayah fungsional yaitu A. Wilayah Kesultanan Yogyakarta. Pembahasannya, wilayah fungsional adalah kota-kota yang dibangun oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan dengan jaringan jalan dan komunikasi. Contohnya kota Yogyakarta. Nomor 5, arus pelajar atau mahasiswa dari suatu kota ke kota lainnya merupakan arus yang bersifat pendidikan. Karena pelajar dan mahasiswa rata-rata berpindah dari satu kota ke kota lainnya disebabkan oleh pendidikan. Soal nomor 6, faktor alam yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah adalah topografi. Faktor alam yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah adalah topografi. Kota yang terletak di dataran rendah lebih cepat berkembang daripada kota yang terletak di dataran tinggi. Hal ini karena berkaitan dengan aksesibilitasnya. Di sini saya akan membahas soal nomor 7, 8, dan 9. Soal nomor 7, pemilihan lokasi industri yang didasarkan pada biaya angkutan terendah dikemukakan oleh A. Alfred Weber. Pembahasannya, menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber mengatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Nomor 8, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW dilakukan pada lingkup C. Kabupaten Kota. Pembahasan, penyusunan RT/RW dilakukan pada ruang lingkup kabupaten kota. Hasil penyusunan RT/RW dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nomor 9, hubungan antara wilayah atau lebih menimbulkan gejala baru disebut C. Interaksi. Interaksi wilayah adalah hubungan timba balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut dengan zona interaksi. Saya di sini akan menjelaskan PG soal 10 dan esai nomor 1 dan 2. Kalimantan Timur merupakan kota pengembangan yang menginduk pada pusat pertumbuhan kota C. Surabaya. Pembahasannya, Surabaya merupakan salah satu wilayah pembangunan di Indonesia membagi wilayah pembangunan menjadi 4 wilayah pembangunan utama. Terus saya akan menjelaskan esai nomor 1. Uraikan pengertian wilayah dan berikan contohnya. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Secara subjektif, wilayah adalah sebagian hasil buah pikir manusia. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Contoh wilayah formal, pegunungan dimanfaatkan penduduk sekitar untuk perkebunan. Contoh wilayah fungsional, kota Jakarta sebagai pusat aktivitas perekonomian, pemerintahan, industri. Sekarang akan menjelaskan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tata ruang menurut Sujarto? Tata ruang sebagai perwujudan yang berkaitan dengan struktur beserta pada pemanfaatan ruang dalam bentuk kehidupan, di mana unsur-unsur seperti lautan, udara, tanah, dan daya saling terkait dengan aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya.
Saya akan menjelaskan soal esai nomor 3 sampai nomor 5. Sebutkan perbedaan antara wilayah fungsional dan wilayah formal. Wilayah fungsional yaitu suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian lain. Wilayah formal yaitu wilayah dibentuk oleh adanya kesamaan dan ketampakan homogenitas. Nomor 4, uraikan pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Wilayah 1, Aceh, Sumatera Utara, pusatnya di Medan. Wilayah 2, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, pusatnya di Pekanbaru. Wilayah 3, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, pusatnya di Palembang. Wilayah 4, ya, di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, pusatnya di Bandung. Wilayah 5, Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak. Wilayah 6, Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Wilayah 7, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Wilayah 8, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, pusatnya di Makassar. Wilayah 9, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, pusatnya di Makassar. Wilayah ke-10 yaitu di Maluku, Maluku Utara, Papua, pusatnya di Sorong. Nah, soal nomor 5, deskripsikan konsep Christoller dalam hierarki tempat sentral. Hierarki 3, asas pasar. Semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan. Hierarki 4, asal pengangkutan. Penyebaran tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Hierarki 7, asas pemerintahan. Kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya.